Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk melangkah dalam kebaikan-kebaikan. Dan biarlah Tuhan yang menciptakan, bukan cuma tentang kita hari ini, tapi tentang seluruh bumi ini, satu alam semesta ini, dan tentunya tentang Tuhan yang berkarya dalam kebaikan. Kita pujikan PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, deritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Ini aku, utus aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firmanku, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Ini aku, utus aku, ku prihatin akan umatmu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang akan mengutus kami di tengah-tengah perjuangan hidup kami hari ini. Dan sebelum kami melakukan firman-Mu, kami mau baca dulu dan memahaminya. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 52, Mazmur 52, Mazmur 52 ayat 1 sampai 9. Mazmur 52 ayat 1 sampai 9, atau kalau Alkitab handphone ayat 1 sampai 7. Mazmur 52 ayat 1 sampai 9, atau kalau Alkitab handphone ayat 1 sampai yang ke-7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Untuk memimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelech. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih baik daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala pekerjaan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah, orang itu tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaan yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Bapak Saudara, harta, tahta, dan kuasa itu dari dulu dan sampai hari ini selalu diimpikan banyak orang ya. Sekalipun bahkan banyak orang rela melakukan apapun, hal-hal yang tidak wajar untuk mendapatkannya.
Kenapa? Karena saya tuh lagi kebayang kasus yang ini nih. Akhir-akhir ini tentang LPDP, orang dapat beasiswa, terus dia ngejek-ngejek nama Indonesia gara-gara anaknya diterima menjadi warga negara Inggris. Gitu. Demi mendapatkan kenyamanan di luar negeri, karena ya kita tahu Indonesia kayaknya sih semua negara nggak ada yang sempurna ya. Tapi rasanya sih nggak pas ketika ngomong dan menjelek-jelekan nama bangsa yang menyekolahkannya. Dan Bapak Ibu Saudara, itu bukan hal yang patut dibanggakan, mengejar harta tahta demi keuntungan sendiri, bukan demi keluarga ataupun demi bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ahimelek juga menjadi korban ambisi pribadi Doeg yang menjatuhkan Daud. Meskipun Daud yakin bahwa dirinya adalah seperti pohon zaitun yang menghijau, dan Daud meyakini bahwa setiap peristiwa yang dialaminya tidak membuat dia putus asa, melainkan memberikan dia hikmat untuk tetap bersyukur dan menyatakan kemasyurannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengejar kekuasaan gitu ya, sama seperti Ahimelek juga, dan Doeg ya, yang ingin menjatuhkan Daud. Orang yang mengejar harta dan tahta sebenarnya sedang mengkhianati dirinya. Bukan orang lain yang dikhianati dirinya, karena dia mengkhianati kebenaran dan kebaikan yang Tuhan sudah titipkan kepada setiap manusia dari lahir, dari perut ibu sampai nanti akan ke perut bumi. Tetapi dia mengkhianati itu. Karena dunia ini punya kepunyaan Allah, dan yang berlaku di dalamnya adalah hukum moralnya Allah. Barang siapa berbuat jahat kepada orang lain, berarti sedang mengkhianati Allah. Sehingga Bapak Saudara, kalau di hadapan Bapak Ibu ada hal-hal yang menggiurkan, mungkin Bapak Ibu godaannya nggak kayak koruptor ya. Kita sih hidupnya ya begini-begini aja gitu ya, nggak sampai harus korupsi dana pembangunan jalan 5 miliar, nggak. Tapi korupsi-korupsi ataupun pengejaran tahta dalam keluarga ingin diutamakan. Toko kita ingin sukses dan kadang-kadang kita pakai segala cara. Atau dalam pelayanan kita ingin dihormati. Kita harus hati-hati, karena mungkin kita godaannya nggak kayak koruptor di DPR, tapi godaan kita juga nggak kalah banyak. Sehingga Bapak Saudara, kalau kita mengalami kesulitan, berbahagialah, karena kalau kita mengalami kita dijauhkan dari harta, tahta, dan kuasa. Makin sering kita menderita, kita makin dijauhkan dari hal itu. Karena kalau kita dapat hal-hal itu berbahaya, orang baik pun bisa tergoda kok. Sehingga jangan takut, jangan gentar, dan semoga Bapak Ibu Saudara hari ini kalau harus menempuh jalan penderitaan dinikmati. Kalau menempuh jalan yang menyenangkan, tiba-tiba Tuhan percayakan banyak harta dan kedudukan, tetap mawas diri. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk menikmati setiap bagi fase hidup kami. Baik kami yang mungkin saat ini sedang berjuang setengah mati, ajarkan kami bersyukur bahwa kami sedang jauh dari harta tahta dan kami justru dekat sama Tuhan. Tapi bagi kami yang saat ini sedang Tuhan percayakan banyak hal, ajarkan kami tetap mawas diri agar Tuhan tetap kami utamakan. Kami serahkan perjuangan kami hari ini, dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.